Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Walhamdulillah summa alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita, ada permohonan doa takziah atas nama Bapak Munir. Bapak Munurdin. Ada kabar takziah, kabar duka dari Ali Ihsan telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atas nama Bapak Nurdin, Bapak Nurdin Jamaah Ali Ihsan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada beliau, menerima Islam, iman dan amal solehnya, dan mudah-mudahan ditempatkan di sisinya yang terbaik. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu bab tentang safar ya, masih ya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan bab tentang Fadailul Madinah, keutamaan kota Madinah. Tadi untuk beliau kita kirimkan dulu ala hadinnya tertibah lahul fatihah. Alhamdulillah masyaallah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Keutamaan safar sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, safir tajid iwadan aman tufarikuhu. Merantaulah kalian, bepergianlah kalian, safarlah kalian, karena di dalam safar itu ada 5 faidah. Kita ulang sedikit ya. Yang pertama adalah suhbatu majidin, kita dapat teman yang baru. Kita dapat teman yang baru, yang lebih baik bisa jadi sebagai pengganti dari teman-teman yang kita tinggalkan. Dan rata-rata di sini perantau sebenarnya, dari tempat kampung halamannya di mana, tapi kemudian pindah ke Bandung dan menjalankan kehidupannya di Bandung. Hampir semua kita bukan dari tempat sini. Jadi Kepen pindah di sini ya. Oh, Sumedang juga. Masya Allah. Suhbatu majidin, dapat teman yang lebih baik yang menggantikan kita di kampung. Yang kedua, waqtisabu ma'isyatin, dapat pekerjaan yang lebih baik. Iktisab, kasab ya, ma'isyah, kehidupan. Artinya dapat sumber rezeki yang lebih baik yang menggantikan dari pencaharian kita di kampung. Wa ilmin wa adabin, kemudian yang ketiga kita mendapatkan ilmu. Dengan kita merantau kita dapat ilmu. Dari desa merantau ke kota kita dapat ilmu. Dari satu negara ke negara lain dapat ilmu. Bahkan para ulama dahulu pergi kemanapun ilmu itu ada demi meraih ilmu. Imam Bukhari, saya pernah katakan, itu gurunya itu 1000 orang. Imam Bukhari punya guru 1000 syekh. Dimanapun ada hadis, beliau kejar, beliau buru untuk menyempurnakan Sahih Bukhari ini.
beliau berangkat ke Madinah, ke Baghdad, ke Kufah, ke Irak, ke semua tempat untuk mencari sebuah hadis. Kadang beliau harus bepergian ribuan kilometer hanya untuk mencari satu hadis. Kalau kita tidaklah sesemangat itu, jarang sekali orang kita mengejar bepergian jauh ribuan kilometer untuk mencari sebuah ilmu. Zaman Jawa Timur rata-rata ribuan kilometer mun aya pilu itu juga. Si una duit teh di si orang duit teh udah diubah. Jelasnya. Itu yang ketiga, manfaat dari safar, ilmu. Yang pertama dapat kawan. Kalau kita merantau kita dapat kawan. Yang kedua kita dapat kasab ma'isyah. Yang ketiga kita dapat ilmu. Yang keempat kita dapat adab. Dapat akhlak, dapat nilai baru, dapat tradisi baru, dapat kebiasaan baru yang lebih baik dari kampung kita. Kemudian manfaat dari safar selain itu adalah tafarruju hammin, bahwa safar itu dapat menghilangkan kesulitan, kegelisahan, kegundahan, dan juga ham itu apa bahasa kitanya ya, ham itu kegalauan. Kata beliau, safir tajib iwadan amman tufariquhu, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam diwan Syafi'i. Pergilah kamu merantau, pergilah kamu bepergian, berpesiar, silakan. Di sana di negeri perantauan kau akan dapat teman yang lebih baik dari teman di kampungmu. Kau akan dapat ma'isyah lebih baik dari di kampungmu. Kau akan dapat ilmu, dapat adab, akhlak, ya, dan dapat satu lagi nilai. Akhlak itu ada 5 faedah dari perjalanan atau amal safar. Kata Rasulullah SAW, safar itu qit'atu minal azab. Safar adalah separuh dari azab. Yamna'u ahadukum ta'amahu wa syarabahu wa namahu. Seseorang ketika safar merasa gelisah, makan tidak seperti makan di rumahnya, tidur tidak seperti tidur di rumahnya, minum pun tidak seperti minum di rumahnya. Maka orang gelisah, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yasma'u du'a min qalbin munkasir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar doa-doa dari hati yang gelisah. Qalbin munkasir, hati yang gelisah, hati yang remuk redam, hati yang hancur, luluh lantak berantakan. Allah mendengar doa dari hati-hati seperti itu. Maka salah dakwah mustajab itu masuk akal. 3 doa yang dijawab Allah itu masuk akal. Yang pertama orang puasa, karena orang puasa gelisah hatinya, lapar, haus, dan menahan syahwat, gelisah. Yang kedua orang yang musafir, yang safar, itu juga gelisah karena dia sedang jauh di perjalanan dan negeri perantauan. Yang ketiga adalah orang yang dizolimi, hatinya hancur, hatinya remuk, hatinya sakit hati, gelisah dan lain sebagainya. Doanya dijawab. Musafir, orang berpuasa, orang dizolimi, itu semuanya punya sifat yang sama, hatinya gelisah. Maka Allah Maha mendengar dari doa hati yang gelisah. Di dalam riwayat lain ditambahkan satu lagi, yaitu doa orang tua untuk anaknya, karena orang tua selalu gelisah untuk anaknya. Kemanapun anak itu pergi, orang tua pasti gelisah. Bahasa orang mama hariwang mama tahun kalau bahasa Kuningan. Sanes kawang karahungkul mama tahun hariwang melang. Nah, orang tua itu karena melang kepada anaknya, hatinya gelisah, dan Allah mendengar doa dari hati-hati yang gelisah. Berarti rakyat kalau gelisah dengan pemimpinnya, doanya ijabah. Pemimpin harus benar-benar waspada akan kegelisahan rakyat.
Karena doa orang yang gelisah didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai pemimpin membiarkan rakyatnya gelisah. Isukan ayat biasa tahun itu. Gelisah dengan segala hal dari kebijakan-kebijakannya. Maka berlakulah doa Nabi SAW, ya Allah, siapapun pemimpin yang memudahkan urusan umatku, mudahkanlah urusannya. Dan siapapun pemimpin yang urus urusan umatku, menyulitkan umatku, persulitlah hidupnya. Maka pemimpin seperti itu hidup dan matinya akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia mempersulit urusan umat Muhammad SAW. Itu beberapa hal yang berkenaan dengan faedah dari safar. Di dalam ucapan lain Imam Syafi'i menyebutkan, tinggallah kalian di kota, karena di desa itu iri dengki lebih besar daripada di kota. Al-hasadu aksaru fil qaryah. Hasad itu lebih banyak di desa daripada di kota. Maka tinggallah kalian di kota-kota. Itu lebih menenangkan kalian dan juga lebih menghindarkan kalian dari sikap hasad, iri dengki dan lain sebagainya. Biasanya safar itu sendirian dan berkendara enggak? Safar sendirian tidak dianjurkan, minimal 2 orang dan afdalnya 3 orang atau lebih. Safar, baik safar untuk tujuan beribadah, safarul ibadah, safar ta'ah misalnya, safar kebaikan, atau safarul al-maksiyah, safar maksiat. Kata para ulama, yang mendapat fasilitas rukhsah jama' qasar dan kebaikan yang tadi disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan sebagai kifarat penyukur dosa serta doanya diijabah, itu adalah safarul ta'ah, safar kebaikan. Safar kebaikan itu bisa untuk mencari rezeki, mencari ilmu, mencari kebaikan atau lain-lain sebagainya. Itu safarul ta'ah. Apalagi kalau ta'ahnya ibadah seperti safarul haji, safarul umrah, safarul ziaratil amakin al-muqaddasah al-masyru'ah li ziyaratiha, seperti 3 masjid yang dianjurkan oleh Rasulullah. Itu berlaku hukum-hukum safar tadi dan keutamaan-keutamaannya. Tapi kalau safarul maksiyah itu tidak berlaku dalam fikih mazhab Syafi'i. Namun mazhab Abu Hanifah, beliau memutlakan apapun safarnya berlaku hukum-hukum ini. Safar jamaknya jamak qasarnya berlaku, kemudian penggugur dosanya juga berlaku, kemudian juga keutamaan lain dari safar berlaku. Itu dalam pendapat Abu Hanifah. Tapi saya lebih cenderung kepada pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa safar yang dikategorikan sebagai safar yang mendapat keutamaan dalam Islam adalah safaru at-ta'ah, safar dalam kebaikan. Sekurang-kurangnya safarul mubah, safar dalam hal-hal yang perkara mubah. Mubah itu tidak dilarang. Ya? Nonton Persib kan sama, atau touring, healing, itu safarul mubah, dapat keringanan seperti yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah. Berarti yang tidak dapat itu adalah safaru al-maksiyah. Pergi ke Surabaya, pergi ke mana gitu, tujuannya adalah untuk Muhammad, waliyazubillah, untuk berjudi misalkan, untuk menemui waliyazubillah, ya, akramallahu sami'in, menemui selingkuhan tidak halalnya misalkan. Itu safarul maksiyah, tidak dapat fasilitas jamak qasar dan tidak dapat keutamaan safar. Bahkan safarnya itu bukan menggugur dosa, tetapi menumpuk dan menambah dosa. Ya, itu pendapat fikih Syafi'i. Jadi safar itu tidak semua safar yang diberikan keutamaan. Ya, safar maksiyah tidak gitu. Lalu ketika kita safar dan meninggal di negeri perantauan, itu akan dihitung setiap langkahnya dikali lipat gandakan pahala. Maka ada anjuran jangan sampai kita meninggal dunia di tempat kelahiran kita. Suatu hari Rasul melihat dalam kitab Ma'alimus Sunnah, ada hadis, suatu hari Rasul SAW melihat ada seseorang meninggal dunia di Madinah, tapi orang Madinah. Kata beliau, alangkah baiknya jika dia meninggal di tempat yang jauh,
Karena Allah akan hitung setiap meter jarak dari tempat kelahirannya sampai tempat wafatnya, lalu dilipat gandakan menjadi pahala dan kebaikan buat dia. Jadi lahirna di Garut, ulah pupus di Garut, wayahna. Walaupun kita tidak bisa nawar kematian seperti Nabi Musa, ya setidaknya kita ada di bumi perantauan. Nabi Musa mah disumpingan ku malaikat maut, dikaplok malaikat maut. Karena malaikat mautnya berwujud jadi manusia. Ya, Nabi Musa ini melihat manusia. Wahai Musa, saatnya kau pulang. Dikaplok sampai matanya dibalik. Lalu malaikat tersebut mengadu kepada, ya Allah, kau telah mengutus aku kepada manusia yang tidak menginginkan kematian. Musa tidak mau mati, ya Allah. Nah gini, disembuhkan dulu oleh Allah matanya. Faqafa ainahu, tuh matanya dibalik, lalu Allah sembuhkan. Setelah itu, kalau kamu ingin mencabut nyawanya Musa, suruh Musa mengusap-usap punggung sapinya. Musa mengusap-usap, hampir mati, tapi Musa langsung, bahasa kitanya malah langsung siuman gitu, langsung sadar bahwa dia sedang dicabut nyawanya. Kela. Saya tidak mau mati di sini, antar saya ke Baitul Maqdis. Akhirnya malaikat itu ngantar Nabi Musa ke Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis, membahas orang mata, Musa di dewa itu ya. Ulang di itu digundukan tanah merah atau Turabul Ahmar. Jadi beliau minta dicabut nyawanya di sebuah tanah merah di sekitar Baitul Maqdis. Kalau sekarang mungkin sudah dipelur semuanya, tidak ada. Saya belum pernah ke sana. Tapi di samping Masjidil Aqsa dulu di zaman Nabi Musa ada gundukan tanah merah. Lalu dicabutlah nyawa Musa di gundukan tanah merah. Itulah kuburan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bisa nawar. Nah, kita mah tidak bisa. Tetapi kita punya niat agar meninggal dunia di bumi perantauan. Lebih afdal lagi di Madinah. Karena orang yang meninggal di Madinah dalam keadaan beriman, dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Tapi tidak semua orang dapat anugerah meninggal di Madinah. Namun cita-cita mah harus ada. Banyak kan di Mekah ya? Ya. Banyak kan di Mekah ya. Di Mekah banyak. Di Madinah juga, tapi tidak kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan ingin meninggal di Madinah. Lalu ada hadis Nabi an yabqa ahlul lailan. Jika seseorang ingin pulang dari safar, maka dianjurkan tidak mendatangi rumahnya di waktu malam. Jadi kita pulang dari safar, dari perjalanan, jangan pulang malam-malam, kecuali memberitahukan terlebih dahulu akan pulang malam, supaya di rumah tidak cemas, dan supaya istri bersiap-siap segala rupanya. Di dalam keterangan lain bahkan agar istrimu punya waktu untuk cukar-cukur, untuk bebersih, untuk menyiapkan tubuhnya dan jiwa mentalnya kedatangan suaminya itu. Saking detailnya Islam memperhatikan agar seorang suami, seorang ayah tidak pulang ke rumahnya dari safar di malam hari agar istrinya bisa bersiap-siap. Kalaupun terpaksa malam, kasih tahu dulu. Kalau zaman dulu pulang Januari kasih tahu, nanti saya akan pulang bulan Rajab tanggal sekian, bulan Rajab minggu kesekian, dikasih tahu. Kalau sekarang ada komunikasi, bisa diberitahu lewat alat komunikasi. Ya. Jangan pulang mendadak. Dan yang beliau lakukan jika datang dari kepergian atau safar, beliau sangat senang sekali melihat tempat tinggalnya. Beliau percepat kendaraannya, beliau gerak-gerakan itu kudanya, digerak-gerakan mungkin zaman sekarang mah dengan gas, mengangkat ke atas. Kalau zaman sekarang mungkin ngegas, gasnya ditambah lagi supaya cepat langsung nyampe ke rumah. Ya. Dan lebih afdal lagi dalam riwayat itu, datanglah ke masjid terlebih dahulu, bebersih masjid. Sebelum nyampe ke rumah, ke masjid dulu. Kalau belum sholat, ada sholat yang belum dilakukan, sholat di masjid. Kemudian bebersih dulu. Jadi nyampe ke rumah itu sudah kelibis, rambutnya sudah disisir ke belakang, ya.
alisnya sudah mantap, jenggot sudah dirapiin, kumis. Jadi nyampe ke rumah itu sudah dalam keadaan bersih dan rapi. bukan orang yang seperti bekas pergian segala rupa bau-bauan aya di awak mah. Saking baunya sampai bau ajak kan segala rupa. Itu kan perjalanan 3 hari di perjalanan, kemudian itu tidak seperti itu, melusuh. Dan sebaiknya ke masjid dulu ya, bersih di masjid lalu datang ke rumah. Jiwa sudah tenang, sudah sholat di masjid, sudah bebersih, jadi sampai ke rumah itu sudah tenang. Itu sabar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau tata cara sabarnya sudah pernah kita bahas dalam kitab Zadul Ma'ad. Sekarang tema baru yaitu Fadailul Madinah, keutamaan Madinah. Fadail al-Madinah. Ternyata Madinah ini punya kekhususan yang luar biasa. An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-Madinatu haramun min kada ila kada. Jadi penetapan Madinah sebagai kota haram, kota larangan, kota suci itu adalah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Inna Ibrahim qad harrama Makkah. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam dialah yang mengharamkan kota Mekah. Wa an haramtul Madinah, dan aku yang mengharamkan kota Madinah. Jadi pengharaman kota Madinah itu keinginan Rasulullah SAW dan diputuskan oleh beliau sendiri. Inni haramtul Madinah, aku jadikan kota Madinah kota larangan, kota haram, di mana kalau dilakukan maksiat di dalamnya dilipat gandakan, termasuk juga ketaatan dilipat gandakan. La yuqta'u syajaruha, sebagaimana kota Makkah, Madinah pun tidak boleh dipotong, ditebang pohon-pohonnya. Madinah tidak boleh ditebang pohon-pohonnya. La yuqta'u syajaruha wa la yuhdasu fiha hadasun, tidak boleh dilakukan di situ pelanggaran-pelanggaran. Man ahdasa fiha hadasan fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajmain. Dan barang siapa yang melakukan pelanggaran, apalagi pelanggaran dalam agama yang berupa bid'ah, muhdasat, sesuatu yang diada-adakan, muhdas. Man ahdasa fiha hadasan fa alaihi la'natullah, maka atasnya laknat Allah dan laknat para malaikat serta laknat seluruh umat manusia semuanya. Jadi orang yang berbuat kezaliman atau berbuat perkara bid'ah atau berbuat pelanggaran di Madinah, didoakan oleh Rasulullah alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajmain, akan mendapatkan kutukan dari Allah, para malaikat dan seluruh umat manusia. Jadi jangan macam-macam dengan kota Madinah. Jangan macam-macam dengan kota Madinah. Lalu batas-batas Madinah juga Rasul yang menentukan. Hurrima ma baina labatayil Madinah ala lisani. Akulah yang mengharamkan, yang menjadikan Madinah kota haram dengan lisanku, ala lisani, min kaza ila kaza. Dari sini Rasul yang menentukan. Madinah itu ini dan ini, Madinah itu ini dan ini. Timur, barat, utara, selatannya itu adalah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Luar biasa. Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang menentukan batas kota Madinah yang dianggap suci larangannya, dan juga yang menjadikan kota Madinah sebagai kota suci atau kota larangan. Di dalam hadis lain riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, ma indana syai'un illa kitabullah wa hadhihi sahifah. Kata Rasul Ali bin Abi Thalib, tidaklah ada pada kami yang kami pegang, ya, catatan yang kami pegang itu kecuali Al-Quran dan sahifah ini. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, kami tidak memegang apapun yang ditulis kecuali ini Al-Quran yang disempurnakan di zaman Utsman bin Affan atas usulan Umar bin Khattab kepada Abu Bakar Siddiq, karena peristiwa konteksnya itu saat itu
terbunuh 90 orang hufaz Quran di perang Yamamah melawan nabi palsu itu. Kemudian perang lagi berikutnya meninggal lagi 90 orang kurang lebih. Sampai Umar gelisah, ini para hufaz kalau meninggal terus di medan perang habis ini, dan Quran bisa dilupakan orang. Maka beliau merayu Abu Bakar, wahai Amirul Mukminin, saya memandang, dan ini usulan saya, agar Quran segera dibukukan, dikodifikasi maksudnya. Abu Bakar pertamanya marah, wahai Umar, celaka engkau, apakah kamu akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Umar karena dikerasin gitu, ya down lagi, dalam arti kata down tuh cooling down. Kemudian yang kedua ini yang membuat Abu Bakar berpikir bahwa ya Amirul Mukminin, telah meninggal begitu banyak para hufaz, Quran bisa hilang kalau begini caranya. Baru Abu Bakar Siddiq mulai terketuk hatinya. Walhasil dikumpulkanlah puluhan hufaz Quran yang kredibel di antara Zaid bin Sabit dan lain sebagainya, dan singkat cerita Quran itu dibukukan. Lalu Abu Bakar meninggal dunia, dititipkan kepada yang lain sampai ke Umar. Kemudian Umar meninggal dunia, dititip ke Hafsah, sampai ke zaman Utsman diambil dari Hafsah dan dibukukanlah Quran seperti yang kita dapatkan hari ini. Lalu mushaf-mushaf yang lain seluruhnya dibakar. Seluruh mushaf seluruhnya dibakar. Maksudnya mushaf yang apa? Karena mushaf para sahabat itu banyak catatan kakinya. Beliau itu ada footnote-nya ketika belajar, tulis footnote, ditulis footnote gitu. Berarti para sahabat itu dalam mengkaji Quran sangat serius sekali. Ada footnote-nya, ada catatannya, apa yang harus disampaikan terkait ayat ini ditulis oleh para sahabat. Nah, Khalifah Utsman khawatir kalau mushaf yang beredar di masyarakat, mushafnya seolah-olah seperti berbeda karena banyak catatan kaki dari hadis Nabi SAW, dan juga yang dianggap penting oleh para sahabat. Akhirnya seluruh Quran yang ada diperintahkan untuk dibakar, dan itu disetujui oleh seluruh para sahabat termasuk Ali bin Abi Thalib. Jadi sangat keliru sekali jika ada orang yang mengklaim bahwa di dunia ini ada mushaf Ali yang berbeda dengan mushaf Utsman. Tidak ada. Karena Ali sendiri yang menyetujui Utsman membakar seluruh Quran selain Quran mushaf Utsmani yang kita temui sekarang. Ini juga merupakan sebuah informasi bahwa jika ada lembaran-lembaran Quran di rumah kita berserakan, sebaiknya dibakar. Jangan dibiarkan dia di tempat yang kotor, apalagi di tempat sampah. Waliyahzubillah. Ambil, kumpulkan, lalu bakar. Kalau tidak mau dibakar pada hasilnya melanggar lingkungan, misalkan gali tanah, kubur. Seperti hanya manusia dimuliakan dengan dikubur di tanah ketika meninggal dunia. Itu dua cara kita memperlakukan Quran atau mushaf yang tidak dipakai lagi. Dan sebaiknya orang kalau bikin buletin, bikin undangan, bikin segala macam yang sekiranya dapat menjadikan Quran tidak dimuliakan, sebaiknya dihindari. Artinya saja dalam kitab Bulughul Maram, syarah Bulughul Maram, Tawdihul Ahkam disebutkan tidak boleh Al-Quran diperlakukan tidak mulia. Seperti tadi ada di buletin-buletin, di surat-surat, di undangan-undangan, sehingga setelah itu undangannya berserakan, berceceran. Itu sama saja kita menghinakan Al-Quran. Sebaiknya dihindari. Kalau mau nulis ayat, silahkan tuliskan terjemahnya saja, atau buletinnya kalaupun di dalam buletin, tapi jangan buletin yang sekiranya dapat berserakan di mana-mana. Bukan buletin di masjid, dimain anak-anak lalu dilempar ke sana kemari pakai pesawatan, buat sampah dan sebagainya. Kalau buletin langsung ke orang, ke jamaah, dibawa ke rumah, itu tidak apa-apa. Berarti buletinnya tidak diperlakukan seperti benda-benda yang lain, karena ada Al-Quran di dalamnya, ada ayat Quran. Ya, jadi orang yang berbuat sesuatu di kota Madinah, Ali bin Abi Thalib meriwayatkan bahwa Rasulullah, kemudian Khulafaur Rasyidin berikutnya tidaklah meninggalkan sesuatu dalam bentuk buku atau catatan kecuali kitabullah
dan Sahifah surat-surat ini. Ani Nabi SAW, di mana dalamnya ada hadis Rasulullah SAW, al-Madinah itu haramun, Madinah itu haram bagi siapapun ya, untuk pelanggaran. Ma baina akhir ila kada, dari kada dan kada, dari situ dan dari situ. Man ahdasa fiha hadasan aw muhdisan, barang siapa yang membuat pelanggaran dan melindungi orang yang berbuat melanggar, melindunginya, fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajmain, maka atasnya kutukan Allah, laknat Allah dan para malaikat serta orang-orang seluruhnya. La yuqbalu minhu sarfun wal adlun, tidak akan diterima sunnahnya, tidak akan diterima wajibnya. Orang yang membuat pelanggaran di Madinah atau melindungi orang yang melanggar di Madinah, maka kata Nabi SAW, la yuqbalu minha sarfun wal adlun, tidak akan diterima ibadah sunnahnya, tidak akan diterima ibadah wajibnya. Dalam penjelasan yang lain, la tuqbalu taubatun wa fidyatun, tebusan dosanya tidak diterima dan taubatnya tidak diterima. Itu orang yang melanggar kesucian kota Madinah atau melindungi orang yang melanggar di kota Madinah. Luar biasa. Maka Madinah itu selain memang kotanya juga adem dan asri campernya, memang udaranya juga adem. Madinah itu orang-orangnya karakternya memang santun dan lembut. Banyakannya. Ada sebuah lembaga yang meranking kota-kota teraman di dunia dan menempatkan Madinah adalah kota teraman di dunia. Madinah adalah kota teraman di dunia. Kota terbersih di dunia juga pernah. Madinah Al-Munawwarah. Subhanallah, ini berkah dari Rasulullah SAW. Dakwah beliau yang begitu memberkahi kota Madinah. Beliau sendiri yang mengharamkan kota Madinah. Zimmatul waqala zimmatul muslimina wahidatun. Zimmah itu perlindungan. Jadi dalam Islam itu ada yang namanya zimmah. Zimmah itu seorang muslim serendah apapun status dan pangkatnya, dia punya hak untuk memberi suaka. Dan suaka kaum muslimin wajib dihormati oleh seluruh manusia, oleh seluruh orang di Madinah. Ya. Itu terhormatnya seseorang di dalam Islam. Adnal muslim, muslim yang paling rendah sekalipun strata sosialnya, dia punya hak untuk memberi zimmah. Apa itu zimmah? Perlindungan. Apalagi orang yang terhormat di kalangan kaum muslimin. Dan zimmatul muslim, serendah apapun memberi suaka, wajib dijaga dan dipelihara oleh semua orang. Kalau zaman sekarang yang dapat memberi suaka itu hanya negara, yang dapat memberi suaka itu hanya orang tertentu. Tapi di zaman Islam, seorang muslim serendah apapun pangkatnya dapat memberi suaka atau jaminan keamanan buat orang lain. Waqad ajara qatila amri, bahkan seseorang dapat menjaga memberi suaka, memberi penjagaan, perlindungan, keamanan bahkan kepada orang yang telah membunuh pamannya sekalipun. Sampai ibaratnya begitu. Dan nanti kalau ada penegakan hukum, ya tinggal ditegakkan hukum. Tetapi orang itu dizalimi secara tidak adil, itu diharamkan karena dia berada dalam jaminan keamanan orang tersebut. Zimmatul muslimina wahidah. Setiap kaum muslimin zimmahnya satu. Meskipun orang terendah yang memberi suaka, maka seluruh kaum muslimin wajib menjaga zimmah itu. Dan ini ceritanya banyak ya, dalam sejarah Islam itu banyak. Dulu ada istrinya, itu panjang ceritanya. Singkat ceritanya, Nabi SAW itu punya putri namanya Zainab, punya suami Wa'il bin As yang sangat mencintainya. Kedua pasangan ini luar biasa ya, pasangan ini luar biasa, saling mencintai. Dan ternyata ketika Zainab menikah dengan Wa'il ini bin As, itu ibunda Zainab yaitu Khadijah istri Rasul memberikan sebuah kalung sebagai hadiah. Singkat cerita, dakwah Islam datang, agama Islam datang. Wa'il tidak mau masuk Islam,
Tapi Zainab mengikuti agama ayahnya Muhammad SAW. Sampai akhirnya mereka dipisahkan oleh hijrah. Lalu di dalam pertempuran Badar itu suaminya Zainab menjadi tawanan. Kan kalah kaum musyrikin. Itu suaminya menjadi tawanan. Dan setiap tawanan itu jika ingin kembali ke kota Mekah harus bayar tebusan. Baik tebusan berupa uang atau tebusan berupa mengajar orang yang tidak bisa baca tulis. Jadi seseorang dapat menebus dirinya dengan mengajar satu orang kaum muslimin di Madinah, atau ditebus oleh keluarganya dengan sejumlah uang, baru dia bisa pulang ke Madinah. Nah, ketika itu seorang Wa'il ditebus oleh putrinya Rasul dengan kalungnya itu. Ketika melihat kalungnya, Rasul kaget. Ini kalungnya Khadijah kok ada di sini? Ternyata Wa'il tertawan. Wa'il itu adalah istrinya Zainab. Suaminya Zainab, menantu Rasulullah SAW. Lalu kemudian ditentukanlah sebuah syarat ya, bahwa Zainab tidak boleh lagi bersama dengan Wa'il karena Wa'il masih musyrik. Lalu suatu hari Wa'il dirampas itu harta bendanya oleh kaum muslimin ketika pulang berdagang dari Syam. Dirampas, padahal itu barang titipan orang Mekah. Ya. Wa'il kemudian karena merasa malu barang titipan orang-orang dicuri, dirampok dalam bahasa mereka, padahal itu adalah kaum muslimin ingin meminta balik harta mereka yang dirampas di kota Mekah. Kisahnya sudah berbeda, tapi ini berbeda dengan kisah Badar. Jadi ada ekspedisi lain, lalu itu pun disita sebagai konsekuensi karena orang-orang Mekah merampas dan mengambil harta kaum muslimin di sana secara zalim. Maka umat Islam melihat bahwa orang Mekah pun hartanya harus dirampas, diambil. Nah, Wa'il tidak mungkin kembali ke Madinah tanpa harta itu, tanpa dagangan itu. Akhirnya mendatangi Madinah dengan sembunyi-sembunyi. Dan ternyata ditangkap oleh orang Madinah, disangkanya ini pencuri. Tewak. Diserahkan kepada Rasulullah. Ketika beliau mau dihukum begitu, mau disanksi lah, karena saat itu bukan konteksnya hukum-hukum, karena konteksnya kan peperangan. Lalu Zainab mengatakan, sesungguhnya aku memberi zimmah, memberi jaminan kepada Wa'il bin As ini. Nah, ini poinnya. Setiap orang dari setiap kaum muslimin memiliki zimmah, memiliki jaminan yang tidak boleh dilanggar oleh seluruh orang. Zimmatul muslimin wahidah. Zaman sekarang yang kayak begini tidak ada. Dalam Islam itu seorang muslim serendah apapun berhak menjamin, memberi suaka kepada siapapun, dan itu wajib dihormati. Wa man tawalla qauman bi ghairi iznillah, bi ghairi mawali, barang siapa yang mengambil sebelumnya, wa man hal akhbara musliman fa alaihi la'natullah wal malaika wan nasi ajmain, barang siapa yang menzolimi seorang muslim maka baginya lah laknat Allah dan para malaikat serta orang-orang seluruhnya. Tidak akan diterima sunnahnya, tidak akan diterima fardunya, tidak akan diterima taubatnya, tidak akan diterima fidyah tebusannya orang yang menzolimi kaum muslimin. Wa man tawalla qauman bi ghairi idzni mawalihi, dan orang yang mengambil seorang sahaya tanpa izin majikannya, mempekerjakan seorang budak tanpa izin majikannya, fa alaihi laknatullah, maka baginya laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. Tidak akan diterima fidyahnya, taubatnya, sunnahnya dan juga wajibnya. Itu sahifah yang ada pada Ali bin Abi Thalib selain Al-Quran. Jadi Madinah itu luar biasa. Sebagai penutup, Bapak sekalian, ini yang luar biasa tentang kota Madinah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah, umirtu bi qaryatin ta'kulul qura yaqulu li Yasrib wa hiya al-Madinah tanfin nas kama yanfil kiru khabasal hadid. Madinah itu bagaikan kikir
yang membersihkan karat-karat besi. Jadi Madinah itu tempat di mana orang-orang itu dicuci dan diseleksi. Seperti besi, seperti kikir kepada besi. Kalau besi yang masuknya itu karatan, maka dikikir menjadi bersih tanpa karat. Kalau besi yang masuknya itu besi bagus, maka akan dikikir menjadi lebih gemilang dan cemerlang. Itulah kota Madinah. Jadi kota Madinah itu siapapun yang memasukinya, kalau dia karat maka akan dikikir oleh kikirnya kota Madinah. Kikir sama bahasa Indonesia ya? Kikir. Akan keluar menjadi bersih yang bersih. Kalau dia sudah bersih masuk Madinah akan semakin cemerlang dan gemilang. Maka dikatakan bahwa keberhasilan dakwah Rasulullah SAW itu adalah beliau dapat memunculkan setiap bakat dan potensi setiap orang kaum muslimin serendah apapun dia. Abu Bakar Siddiq mengatakan keberhasilan sebuah pemerintahan adalah manakala orang terlemah di antara mereka mendapatkan hak-haknya, hak pendidikan, hak makan, sembako, hak mengembangkan diri. Itu standar keberhasilan sebuah pemerintah. Dalam bahasa pidato beliau, ala inna aqwakum indi dhaif hatta akhudul haqqa lahu wa inna ad'afakum indil qawi hatta akhudul haqqa lahu. Itu prinsip Abu Bakar Siddiq, bahwa pemerintahan negara yang berhasil manakala orang terlemah di kalangan mereka mendapatkan hak-haknya. Kalau orang biasa wajar mendapatkan hak. Orang apalagi orang terhormat wajar mendapatkan hak. Tapi kalau sudah orang lemah mendapatkan haknya, itulah standar sebuah pemerintahan itu berhasil. Orang paling rendah tapi mendapatkan hak keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan perlindungan, keadilan keamanan, itulah keberhasilan sebuah pemerintahan menurut Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Madinah sebagai pilot project atau contoh yang paling ideal dari sebuah pemerintahan. Dia seperti kikir membuang karat yang ada pada besi, atau dia mencemerlangkan lebih lagi kalau besinya itu masuk dalam keadaan bagus. Orang munafik terpental dari Madinah, orang Yahudi terpental dari Madinah dengan cara apapun, yang penting mereka terpental dari Madinah. Orang musyrikin terpental dari Madinah, ahli kitab terpental. Jadi Madinah itu adalah seperti besi, seperti kikir yang mengikir kotoran besi. Yang baik akan semakin baik, yang tidak baik akan terpental kalau tidak bisa dikikir. Itulah kota Madinah. Tanfil kiru kama yanfiru khabasal hadid. Sesungguhnya Madinah menyeleksi masyarakatnya seperti kikir menyeleksi besi karat. Hada min fadli al-Madinah. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita untuk bisa kembali ke Madinah Al-Munawwarah dalam rangka umrah, dalam rangka haji. Allahumma bifadli bibarakati ummil Qur'anil Fatihah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal haram wal madinatan nabawiyyah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiriyati thayyibah nazkur lahu al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammadin ar-rahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mudah-mudahan dijabah, kita semua bisa pergi lagi ke Madinah. Amin. Amin. Wallahu wali taufiq, Allah ya majma'in. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la